Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan materi e-commerce. Ya, jadi kalau penjelasan sebelumnya Ibu jelaskan tentang kewajiban dari pelaku usaha menurut Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang ITE. Maka ternyata e-commerce ini juga diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Jadi e-commerce atau perdagangan elektronik itu selain harus tunduk pada Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang ITE juga harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Ya, di sini pada pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pedagang e-commerce itu harus memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditentukan oleh undang-undang, baik Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian yang kedua, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau nito, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Jadi berdasarkan berat barangnya itu harus sesuai antara yang ada di label, ya, dicap dari produk tersebut maupun berat dari isi yang sesungguhnya. Kemudian pelaku usaha juga dilarang untuk tidak sesuai produknya, ukurannya, takarannya, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukurannya sebenarnya, ya, hampir sama dengan tadi, ya. Kemudian tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, keterangan dan atau jasa tersebut. Jadi kondisinya, jaminan, keistimewaan itu harus sesuai antara jasa barang yang ditawarkan dengan label yang ada pada barang tersebut. Itu pasal 8, ya, bagian ke-1. Kemudian ada juga pelaku usaha dilarang perdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut. Jadi nggak boleh, ya, jualan barang yang cacat atau rusak kemudian tidak diomongkan. Cacat atau rusak yang sedikit itu disebut dengan cacat yang tersembunyi, ya. Itu harus diberitahukan sebenarnya. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke mall itu ada yang umbruan itu, ya, yang ditaruh di suatu tempat gitu, ya. Itu pasti ada cacat tersembunyinya, ya, dengan harga yang murah. Kalau saudara sepakat, nggak apa-apa ada cacat dikitnya, asal masih bisa dipakai dan layak dan nyaman, harganya juga terjangkau, silahkan, ya. Tetapi kalau misalnya saudara tidak setuju, bisa membatalkan pembelian produk tersebut. Kemudian pasal 9, pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Jadi nggak boleh promosinya itu memproduksi atau mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar, ya. Misalnya seolah-olah barangnya
punya karakteristik tertentu, gaya atau model tertentu, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Saya kira itu ya. Terima kasih.